Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Selamat memasuki hari baru, hari Rabu, tanggal 11 November 2020. Mari kita mempersembahkan diri kita, mempersembahkan intensi apa yang kita mau doakan pada pagi hari ini, pada misa ini. Intensi yang disiapkan mohon berkat Tuhan untuk ponakan kami, Enuk Keti. Semoga Tuhan senantiasa mendampingi dia dalam pekerjaannya, dan secara khusus semoga Tuhan menuntun dia dalam menemukan pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari yang baru, hari Rabu tanggal 11 November 2020. Marilah kita mempersembahkan intensi kita masing-masing. Kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua panjang hari ini. Dan marilah kita berdoa untuk intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan, mohon berkat Tuhan untuk ponakan kami, Enuk Keti. Semoga Tuhan senantiasa memberi dia kesehatan jiwa raga, menuntun dia dalam tugas hariannya, dan secara khusus mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan menuntun dia dalam menemukan pasangan hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Doa untuk kakak saya, kakak sepupu saya, kakak Mia Geong. Semoga Tuhan menganugerahi dia kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam hidup. Berdoa untuk yang merayakan ulang tahun, mungkin ada di antara kita yang merayakan ulang tahun hari ini, atau anggota keluarga kita, teman kita. Saya berdoa untuk teman Ibu Gabriela, Ibu Tatik, Mbak Melati, Ibu Yani, dan Mbak Denok. Semoga Tuhan senantiasa beri mereka kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam hidup. Berdoa untuk mereka yang sakit. Pasti ada teman kita, anggota keluarga kita yang sedang sakit. Kita berdoa untuk mereka, bawa mereka kepada Tuhan, dan biarkanlah Tuhan sendiri yang menjamah mereka, beri mereka kekuatan, hiburan, dan kalau boleh kesembuhan. Secara khusus kita berdoa untuk Nur Oriza, Argo, Bu Mardina, Srikus Retno Sari, Srikus Handayani, kedua kakak saya, kakak Filipus Nomer, dan kakak Agnes Tureng yang masih berbaring di rumah sakit, dan juga untuk Mama Katrina Nina, ibu kandung saya. Juga berdoa untuk mereka-mereka yang sudah meninggal dunia. Secara khusus berdoa untuk Daniel Detro, kakak dari seorang Romo yang meninggal kemarin, Ibu Josephina, Olga, Alex Nahal, Papa dari teman kelas saya,
Ibu Yogi Supardi, Pak Yogi Supardi, Letjen TNI, dan mungkin juga ada teman-teman kita yang lupa didoakan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati mereka, mengampuni segala dosa mereka, dan kalau boleh mengangkat mereka masuk ke dalam kerajaan surga, bergabung bersama para kudus dalam kerajaan surga. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini gereja kita merayakan pesta dari Santo Martinus dari Tours. Dia seorang uskup. Awalnya dia seorang tentara, tapi kemudian dia bertemu dengan seorang miskin dan menyerahkan mantelnya kepada orang miskin. Kemudian dalam mimpi dia melihat bahwa orang miskin yang dilihatnya, yang ditemukannya adalah Yesus Kristus sendiri. Dari situ hidupnya berubah dan kemudian dia menjadi seorang uskup. Kita berdoa semoga kita pun senantiasa sensitif untuk melayani sesama, secara khusus mereka-mereka yang sangat membutuhkan bantuan kita. Supaya doa kita berkenan kepada Tuhan, marilah kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami dari yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami sehingga kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Saudara-saudari, Allah Bapa di surga itu maha baik. Ia mengasihi kita, menghibur hati kita dengan penghiburan yang sejati, dan memberikan harapan kepada kita. Maka karena kebaikan hatinya itu, semoga Ia mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, kemuliaan para kudus, Uskupmu Santo Martinus meluhurkan dikau baik dengan kehidupan maupun dengan kematiannya. Baruilah kiranya dalam hati kami karya agung rahmat-Mu, sehingga maut ataupun hidup takkan mampu memisahkan kami dari cinta kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dalam penggantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudara terkasih, ingatkanlah semua orang agar tunduk pada pemerintah dan para penguasa. Hendaklah mereka taat dan siap sedia melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah atau bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Sebab dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji dan saling membenci. Tetapi ketika telah nyatalah kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita kepada manusia, maka kita diselamatkan olehnya. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita
lantaran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dengan demikian kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Refrain. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalamu itulah yang menghibur aku. Refrain. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Hendaklah kalian mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kalian di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terbukalah kepada Tuhan dan bersyukurlah kepadanya. Injil hari ini mengingatkan kita akan kehidupan kita sendiri. Betapa sering kita mengalami kesulitan dalam hidup, entah sakit, entah kesulitan apa saja. Dan kadang-kadang kita menjauh dari orang lain, menjauh dari Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita juga kembali kepada Tuhan atau mengambil jarak, tetapi mata kita tetap mengenal Tuhan. Iman kita tetap mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Dan yang menarik dalam bacaan ini, ke-10 orang kusta, mereka ini sebenarnya mewakili kita semua. Mereka sadar akan apa yang sedang mereka alami. Penderitaan, dikucilkan. Kemudian mereka bertemu Tuhan. Dari jauh, mereka sadar akan kekurangan mereka. Mereka sadar akan dosa mereka. Mereka sadar akan
situasi hidup mereka. Lalu dari jauh mereka berteriak, Tuhan, Guru, kasihanilah kami. Mereka ungkapkan isi hati mereka. Mereka tahu bahwa mereka sedang sakit. Mereka tahu adalah orang berdosa. Dan Tuhan katakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Mengapa kepada imam? Untuk orang-orang Yahudi di zaman itu, di saat mereka mengalami sakit kusta, mereka harus melapor diri kepada imam. Dan kepada imam itulah, imam akan mengatakan, engkau harus menjauh dari komunitas. Karena takut jangan-jangan nanti kustanya akan menyebar. Dan menurut orang Yahudi juga bahwa sakit kusta adalah kutukan Tuhan. Karena kutukan pastor imam itu yang akan katakan kamu keluar dari komunitas sehat. Karena itu sebelum mereka kembali kepada komunitas, mereka juga harus melapor diri, melihat diri mereka kepada imam, dan biarkan imam sendiri yang memutuskan, silakan kembali ke komunitas. Dan yang menarik bahwa dalam perjalanan mereka sembuh, tetapi kasihan cuma satu yang kembali kepada Tuhan, menyampaikan syukur. Dan orang ini dipuji oleh Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita seharusnya mengikuti apa yang ditunjukkan oleh orang Samaria ini. Sadar akan kelemahannya, dia berteriak kepada Tuhan. Begitu disembuhkan oleh Tuhan, kembali kepada Tuhan menyampaikan syukur. Dan Tuhan selalu menanti kita, apakah kita kembali lagi menyampaikan syukur. Syukur adalah satu sikap kerendahan hati dan mengakui bahwa kehidupan kita selalu ada di bawah tangan Tuhan. Semoga kita senantiasa terbuka kepada Tuhan dan selalu memberi syukur kepadanya di saat kita mengalami kesembuhan atau kesehatan yang baik. Kita berdoa, semoga kita senantiasa sadar akan apa yang sedang kita alami dan mengungkapkannya itu kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan jika kita mengalami sesuatu yang begitu menarik dari Tuhan. Amin. Kami muji Engkau ya Bapa semesta alam, sekali kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Kami muji Engkau ya Bapa semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah dan Bapa kami yang Maha Kudus, terimalah dan kuduskanlah roti dan anggur yang kami sajikan di altar-Mu untuk menghormati Santo Martinus, Uskup-Mu. Semoga karenanya hidup kami tetap Kau bimbing dalam suka dan duka, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau menganugerahi para kudus kebahagiaan sebagai pahala atas amal bakti mereka, yang sesungguhnya menyatakan hasil karya rahmat-Mu. Sedangkan kepada kami Engkau memberikan teladan hidup mereka yang suci, persahabatan mereka yang tulus, dan doa restu yang sangat kami perlukan. Berkat bantuan para kudus itu, kami pun berbesar hati dan maju berjuang guna memperoleh kebahagiaan sejati dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala yang kudus. Maka kami mohon, semoga Roh-Mu menyucikan persembahan ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam Ia diserahkan sebelum menderita sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan Ia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Agungkanlah iman kita, Tuhan Engkau sudah wafat. Tuhan Engkau kini hidup. Engkau penyelamat kami. Datanglah ya Yesus Tuhan. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau menganggap kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dipersatukan oleh Roh Kudus menjadi umat-Mu. Ya Bapa, berkatilah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sudahlah memupuk cinta kasih persaudaraan umat-Mu dalam persatuan dengan Bapa Suci Fransiskus dan Bapa Uskup kami Siprianus Hormat, para imam, para diakon, biarawan-biarawati, pelayan sabda-Mu, dan juga umat-umat kesayangan-Mu. Tuhan, berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun hari ini, dan bimbinglah ponakan kami, anak kami, Anu Keti dalam tugas hariannya, dan juga kalau boleh ya Tuhan, berilah dia pendamping yang setia, yang sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Dan juga jamalah mereka-mereka yang sakit ya Tuhan. Semoga berkat jamahan-Mu mereka boleh mengalami kekuatan, hiburan, kedamaian, dan kalau boleh kesembuhan. Selamatkanlah pula saudara-saudari kami kaum beriman dan semua orang lain yang telah meninggal dunia, secara khusus mereka-mereka
yang kami doakan pada misa ini. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka dan kepada semua saudara yang meninggal dalam Kristus. Kasihanilah dan sambutlah mereka dalam pangkuan-Mu. Kami semua memohon belas kasihan-Mu, ya Bapa, supaya kami boleh mengambil bagian dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, Santo Martinus yang hidup dalam cinta-Mu. Perkenankanlah kami memuji dan memuliakan Dikau. Dengan perantaraan Kristus dan bersama Dia, serta bersatu dalam Roh Kudus, kami menyampaikan kepadamu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan pujian kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, dimuliakanlah nama-Mu, datang dalam pekerjaan dan pergaulan kami setiap hari, dalam keluarga dan dalam masyarakat kami. Bantulah kami supaya selalu berusaha menjadikan hidup kami suatu pujian bagi nama-Mu, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah bersabda kepada para rasul, damai kuwartakan bagimu, yakni damai-Ku yang Kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restulah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga perpaduan tubuh dan darah Yesus Kristus yang akan kami sambut memberi kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami, dan jangan sampai membawa kematian. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, datanglah kepadaku, kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka Aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Aku mencintai
Allah Bapa, pusat dan sumber kehidupan kami. Engkau telah menyegarkan kami dengan Ekaristi, tanda kesatuan. Semoga hati kami dalam segalanya selalu senada dengan kehendak-Mu, sehingga sebagaimana Santo Martinus, uskupmu, kami menyegarkan diri menjadi milik-Mu seutuhnya. Tuhan, berkatilah mereka-mereka yang didoakan dalam misa ini. Semoga kami semua senantiasa mengalami dan merasakan Engkau dalam hidup kami. Dan semoga kami selalu mendengar suara-Mu, bisikan-Mu. Dan semoga kami senantiasa mengikuti kehendak dan bisikan-Mu. Tuhan, jamahlah mereka yang sakit. Berilah mereka kekuatan, hiburan, dan semoga kesembuhan. Dan berilah mereka yang sudah meninggal kedamaian abadi dalam kerajaan-Mu. Dan semoga mereka boleh berbahagia bersama para kudus di surga. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada misa ini, dan segala aktivitas baik kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita semua diutus. Amin.